Ya kabar baik untuk kaum perempuan. Lamun menta kemudian ditolak ku salakina, bawa kita Bahjatul Wasail ieu. Tah, Pak, gitu. Saur Ibnul Qayyim. Anu kaopatna hukumna wal makruhu asobru an jima'i halilatihi idah tajat. Hukumna makruh bagi seorang suami menolak untuk berhubungan intim jika istri meminta. Hukumna makruh. Kedua, dibantu dengan doa. Anu jurus maksa. Kan sahur hadis oge, la yaruddul qada illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak kodok takdir illa du'a'u, kecuali doa. Allah memberikan waktu-waktu tertentu diijabahnya doa. Salah satunya naon sok ditinggalkeun. Tah, bainal adan wal iqomah, antara adan jeung qomat mitra ngadoa sing saloba-lobana. Beres salat qobliyah teh langsung ngadoa purudulkeun doa teh saat dinya saloba-lobana. Sabab disitulah waktunya ijabah. Itu salah satu na ieu. Kemudian lamun dinten Jumaah mah antara khutbah dua. Khotib keur istirahat antara dua khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Gek diu si khotib teh. Terus Mang Usep teh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala, kan gitu selawat. Cing Usep disitulah waktunya ngadoa. Matakeun Mang Usep maca selawat, urang maca selawatnya gancangkeun. Allahumma sholli wa sallim. Langsung brudulkeun doa urang, ya Allah abdi hayang kawin. Kasih Dewi, kasih pasihan abdi petunjuk ya Allah. Duh, gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Like dan comment dan share. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu berada dalam dua posisi. Posisi takdir ya nya. Yang pertama al-musayyar, diberjalankan. Artinya diberjalankan itu jika wayang. Teu bisa kukumaha, teu bisa milih. Eta mah ti Allah gitu. Salah satu contoh. Apakah kita pernah berusaha dan meminta ingin dilahirkan dari ibu kita? Urang mambung hayang boga indung teh Krisdayanti balik deui cenah. Hayang dilahirkan ku Krisdayanti misalkan, enggak bisa. Kita dilahirkan di ibu kita. Kemudian kita dilahirkan jadi orang Indonesia, dilahirkan di dia, bisa milih? Tidak bisa, tidak bisa memilih. Itu takdir yang permanen. Tidak bisa milih orang. Yang kedua, wal mukhayyar, ada takdir yang mana kita bisa memilih. Contoh, di dia misalkan, aya cainya, aya 2 gelas. Nu hiji cai air putih, yang kedua air susu. Kita bisa memilih. Dua-duanya kita geus disiapkeun pikeun takdir urang. Kita memilih air putih atau air susu, milih bebas. Urang bogoh, kasih Dewi, kasih Ayu, kasih Ningsih. Aduh, kumaha saya disuruh kawin cepat-cepat, sedangkan saya teh punya 3 pacar. Yang pertama Dewi, laku atuh. Emangnya kamu, cenah gitu. Laku atuh yang pertama Dewi. Orang mana? Orang Cianjur. Ini masih orangnya biasa-biasa, tetapi kaya dan baik hati. Suka ngejajanin. Aduh. Halo, udah makan belum? Belum. Kenapa belum? Aduh. Uang dari orang tua saya belum datang, belum dikirimin. Atuh ke ATM atuh, saldona minus. Aduh. Saya juga bayaran, sariahan belum dibayar. Kasihan sih ya. Atuh minta nomor rekeningnya. Cek si Dewi, orang Cianjur teh ya, gitunya. Biasa-biasa orang nama, tapi beunghar loba duitna gitunya. Jeung bager dermawan gitu sok mesian ka urang. Contoh Imam Maiki ya. Contoh. Yang kedua ada Ayu, eta orang Ciwidey Ayu mah. Orang Ciwidey tapi ngaranna Ayu. Aya turunan Jawa-Jawaan, Ciwidey. Gitunya. Tah eta mah geulis, ngaragi Ayu. Cah Ayu atuhnya. Ayu itu mah geulis. Tetapi aduh ibu bapaknya sok rada rewel. Lamun nanya teh sagala ditanya, mun apel ka dinya teh.
Adek udah kerja di mana? Penghasilannya berapa? Aduh, ditanya. Serius tidak? Terus ditanya. Aduh, bingung dah. Ayo nomor katilu ya ningsih ya. Ayo ningsih. Orang Citopeng eta mah deket. Orang Citopeng deket eta mah. Nah, memang gelis sahana pun ayu sih, tapi masuk gelis juga gitu. Gelis juga gitu. Tapi duka kumaha saya teh berat teh kadinya bogohna teh. Ngan gitu, budak yatim. Budak yatim. Kemudian dia tidak begitu banyak hartana. Nah, sedangkan saya harus memilih di antara ketiganya. Tuh. Di hadapan kita ada 3 pilihan. Maka mukhayyar. Gitunya, mukhayyar. Kita bisa memilih. Eta takdir orang unggul ternyata. Lamun orang ngitung naon kancing Dewi Ayu Ningsih, Dewi Ayu Ningsih, Ningsih gitu. Bisa. Atau rek naon istikharah. Ya Allah, abdi teh laku-laku teuing, mengapa Engkau menganugerahkan aku kegantengan seperti ini ya Allah, sehingga aku bingung untuk memilihnya. Coba kalau seperti teman saya yang tidak laku-laku. Kenapa tuh Engkau teh menganugerahkan aku seganteng ini? Sehingga aku bingung untuk memilihnya. Aku mengembalikan kepadamu ya Allah. Tolong berikan pilihan yang terbaik di antara ketiganya. Seperti itu. Apa yang ngimpi? Nah, gitunya. Nah, itu mukhayyar. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Kita itu berada di antara dua sisi. Yang pertama, takdir yang mana kita tadi diperjalankan, tidak bisa memilih. Dan ada takdir yang bisa memilih. Gitu. Nah, takdir yang bisa memilih pun itu teh ada jalannya. Al-kasbu wal ikhtiar. Usaha dan berikhtiar, memilihnya. Geus usaha karek milih. Al-kasbu wal ikhtiar. Ari kasab termasuk di dalamnya doa. Ari berusaha, jadi doa itu masuk dalam kategori apa? Kategori kasab. Aya kasab berbentuk usaha raga. Misal kita bekerja, kasab eta teh. Bekerja. Nah, doa itu kasab. Doa oge kasab. Jadi takdir itu bisa berubah dengan doa. Bisa? Bisa. Sama dengan kasab. Misalkan sebetulnya kita teh garis kita teh bodoh. Bodoh misalkan. Tapi kita berusaha berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Terus-terusan berdoa. Di samping itu kita ngapalkeun terus-terusan, tidak berhenti-berhenti. Ngapalkeun terus. Belajar terus. Bisa berubah? Bisa jadi pintar. Gitu. Nah, jadi kan pas usia 4 bulan dalam kandungan, Allah itu meniupkan ruh, memberikan ruh kepada janin. Pernah ayah pertarosan gini, Kak, nah usia kandungan saya itu 2 bulan. Tapi pasti periksa ke bidan, saya duk, terdengar suara jantung. Katanya bahwa ruh itu ditiupkan kepada janin itu di usia 4 bulan. Tapi gini kita di usia 8 bulan, usia 2 bulan itu sudah terdengar. Malah usia 1 bulan oke terus duk-duknya ke bidan teh. Pakai non teh? Pakai non? Bukan USG mah untuk melihat, cuman untuk mendengar kan bidan gini kan. Gitu kayak radio kecil gini kan. Dikitukeun kita dengar tuk tuh cenah kadangu suara jantungna. Nah, kakak jelaskan begini. Aya jantung, aya roh. Tidak semua anu dug-dugan teh aya rohan. Allah itu menciptakan teh roh, memberikan ruh, meniupkan ruh pada usia 4 bulan. Adapun jantung mah eta mah tergantung perkembangan bayi, perkembangan janin. Beda antara ruh dan jantung. Tetap aja ruh mah itu pas 4 bulan. Jadi tidak bertentangan. Paham? Jadi seperti itu. Gitunya. Kemudian juga kembali ke laptopnya. Nahwi hayatin awas sabu'in.
Au ghorkin atawa tina kakerem, tina ka penjara, tina ka sandra. Misalkan kita terperangkap dalam sebuah lubang. Sabar ya Allah, nampi takdir ti anjeun. Kita tidak berusaha untuk melepaskan diri di perangkap itu kalau mati konyol. Sabarnya pun dosa. Gitunya. Itu mah sama dengan pemahaman atau keyakinan kaum Jabariyah. Jadi kan aya Jabariyah, aya Qadariyah, aya Ahlus Sunnah. Ari kaum Jabariyah mah itu mah segala teh takdir ti Allah. Kenapa kamu maling? Tos takdir. Nah, mana penting buat mabok takdir mang. Maka lamun anu nyados kitu sama keyakinan dan pemahamanna dengan kaum Jabariyah. Bahaya tuh, bahaya. Hukumna kafir Jabariyah mah. Karena apa? Karena menyerahkan segala sesuatu nate baik benar teh kepada Allah, sehingga pas kita melaksanakan maksiat ya teh kengeng Allah. Jadi yang berbuat maksiat itu Allah, bukan saya. Karena apa? Saya sudah ditakdirkan untuk ini. Jika WTS misalkannya pas di naon ditewak ku polisi, ngejawabna sudah takdir. Nah, hukum haram eta. Kaum Jabariyah seperti itu. Makanya lamun misalkan suatu saat geura gawe atuh hayang duit lain. Geura gawe, urang mah sudah menerima takdir saya sudah seperti ini. Benar salah? Salah. Kaum Jabariyah ngaranna. Itu kaum Jabariyah namanya, tidak boleh gitu. Aya deui kaum yang namanya Qadariyah. Qadariyah mah itu mah sebaliknya dari kaum Jabariyah. Kaum Qadariyah mah berkeyakinan bahwa Allah itu tidak ikut campur terhadap masa depan kita. Urang rek A, rek B, kita mau merah, mau hijau, mau kuning, itu semuanya adalah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya adalah kerja kita. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mah hanya menciptakan manusia dan perangkatna, diciptakan manusia, diberi perangkat fasilitasnya berupa akal dan kesehatan. Kemudian selanjutnya terserah kamu. Itu kaum naon? Qadariyah. Segala sesuatu adalah hasil dari upaya kita. Kita kaya karena usaha kita, kita pintar karena usaha kita. Tidak ada sama sekali campur tangan Allah, tidak ada sama sekali campur tangan Tuhan. Nah, ini keyakinan apa? Qadariyah. Salah tuh? Salah. Nah, ari Ahlus Sunnah mah berada di tengah-tengah. Makanya takdir teh aya anu mubrom, aya anu mukhayyar. Aya takdir anu permanen, gitunya. Aya takdir anu kita bisa memilih, mubrom dan mu'allaq. Ari mu'allaq mah segala sesuatu yang melalui perantara manusia, perantara makhluk lain, atau mukhayyar, pilihan. Gitu. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Artinya Allah itu memang benar sekali telah menentukan nasib kita. Tapi dalam hal-hal tertentu kita diberi pilihan. Diberi pilihan seperti apa? Kamu itu tidak akan makan kalau kamu tidak punya duit. Karena segala sesuatu sekarang harus pakai uang. Mane moal dahar lamun teu boga duit. Supaya benang boga duit kudu kumaha? Kudu gawe. Apakah dengan bekerja kita akan langsung diberikan uang oleh Allah? Tidak. Tapi melalui perantara bos kita. Bos kita memanggil kita, ayeuna mah tanggal ngora, ieu bayaran maneh. Tuh, seperti itu kan? Perantara mu'allaq. Itu pilihan kita. Kasab deh, berusaha itu ada pilihan kita. Dan rizkinya pun diberikan oleh Allah melalui perantara makhluk, yakni perantara si bos. Gitu, paham tuh? Begitupun, orang teh bodoh, kita tidak tahu. Bagaimana caranya supaya tahu? Makanya saya belajar. Makanya saya ngaji. Akhirnya saya menjadi tahu. Melalui siapa? Melalui ilmu dari guru. Nah, itu mu'allaq. Kita dikasih pilihan, rek bodoh, rek pinter ya, rek ngaji, rek sare. Milih ngaji, pilihan. Kemudian Allah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan melalui siapa? Melalui guru. Nah, kalau kaum Qadariyah mah itu full segala sesuatu tidak ada campur tangan Allah. Allah mah hanya menciptakan manusia, kemudian memberikan fasilitasnya.
Berupa apa? Berupa akal dan raga ieu gitu. Kamu rek gering, rek sehat, itu tergantung kamu. Kamu rek miskin, rek kaya, itu tergantung kamu. Sama sekali Allah itu, peran Allah itu tidak ada. Yang Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Sehingga manusia, Ahlus Sunnah mah mempunyai moto begini, al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Manusia itu merencanakan. Artinya merencanakan, membuat plan dan melakukan. Ari merencanakan teh lain hanya membuat desain hungkul, tapi mengaplikasikannya, mengaplikasikan rencana itu. Mengaplikasikan desain itu bagian dari rencana. Mang, nuju naon? Nuju ngadamel. Ai mang, kita ngadamel itu balong. Mang nuju naon? Nuju ngadamel balong di kobong tingkat 3. Lebar lauk si kapawa jeuh teh nu ngurus, misalkeun nya. Kemudian kontrak. Mameh kotak-kotak teh mikir lah, kieu nyeunah saya 3 mat coret-coret. Kemudian motong awi di belahan. Nah, itu bagian dari naon? Perencanaan. Wallahu bitakdir. Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan. Geus kontrak teh apa teh datang angin beliung. Geus teh jadi dah angin beliung. Hancur deui ngalamun. Berarti Allah berkehendak eta kandang eta naon balong teh teu jadi gitu. Al insan bitadbir wallahu bitakdir. Kita merencanakan. Jadi merencanakan teh kakak bukan apa? Bukan hanya desain, tapi mengaplikasikan oge teh bagian dari rencana dan jadi. Merencanakan kawin. Tah, merencanakan kawin teh sampai kapan? Sampai min 0,0,01 detik sebelum akad. Itu teh masih rencana teh. Kan banyaknya. Banyak orang yang sudah siap kawin, pas waktu kawin kumaha? Bubar terjadi. Hujan badag misalkan. Atau pengantin awena kabur, jika si Anggi jeung si saha? Anggi si Pahmi apa? Meh apa kakak wae anu ieu apa? Pahmi dan Anggi. Karek sehari kawin guys, kabur tuh. Berarti Allah menakdirkan, Allah mempunyai rencana lain. Karek sapoe akad, geus akad sampai kawinnya. Apa itu si istrina teh kabur jeung mantana. Di Bandung. Gitunya si Anggi jeung si non sa Fahmi Husaini kan nuju pira ini nya. Nuju pira sampai masuk ke TV One dalam berita. 1 hari kawin langsung 1 hari kawin sang istri kabur dengan mantan. Tuh al insan bitadbir, manusia hanya merencanakan. Aduh, planning Kang Pahmi teh karunya Kang Pahmi memplanning membangun rumah tangga, mahligai impian rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah, mempunyai anak sekian. Aduh, engke teh anak teh disakolahkeun di mana, hayang sina jadi naon. Dalam perencanaan anak sampai dia kawin eta masih kana rencana tah. Takdirna kumaha? Takdirna Neng Anggina kabur. Matak empang pede teuing urang teh ari Ahlus Sunnah wal Jamaah mah. Jadi orang anu berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita mah harus sagarupa teh struggle sehingga kasab itu double sagarupa, bukan hanya double, triple berarti. Pertama kasabna oge anu bener-bener gitu. Yang kedua dibantu dengan doa anu jurus maksa. Kan saur hadis oge la yaruddul qada illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak qada takdir illa du'a'u, kecuali doa. Kecuali doa mata karena ngadoa teh lah hese. Ieu mah assalamualaikum leos. Assalamualaikum leos. Lebar. Apalagi Allah memberikan waktu-waktu tertentu diijabahnya doa. Salah satunya naon sok ditinggalkeun. Bainal adan wal iqomah, antara adan jeung qomat mitra ngadoa sing saloba-lobana. Beres salat qobliyah teh langsung ngadoa burudulkeun doa teh teh dinya saloba-lobana. Sabab disitulah waktunya ijabah. Itu salah satu na ieu. Kemudian lamun dinten Jumaah mah antara khutbah 2. Khotib keur istirahat antara 2 khutbah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Gek diu si khotib teh. Terus Mang Usep teh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala, kan gitu selawat. Cing Usep disitulah waktunya ngadoa. Matakeun Mang Usep maca selawat, urang maca selawatna gancangkeun. Allahumma sholli wa sallim. Langsung brudulkeun doa urang, ya Allah abdi hayang kawin. Kasih Dewi, kasih pasihan abdi petunjuk ya Allah. Doh, gitu. Jadinya, nah sering urang teh. Urang sok dipopohokeun. Waktu-waktu itu sering terlewatkan. Di Mekah mah banyak maqamul ijabah. Tempat-tempat yang mana tempat itu mulia, suci, sehingga jika kita berdoa di tempat itu, doa kita akan diijabah. Ada garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan di Indonesia bukan tempat suci, bukan tanah suci, maka nu aya nateh ialah satu ijabah. Waktu-waktu tertentu diijabahna doa. Waktu-waktu spesial. Salah satunya itu. Maka pas antara adan dan qomat teh urang teh ngadoa, ya Allah. Abdi teh hoyong pintar, ya Allah. Abdi teh hoyong beunghar. Allahumma aghnini bil ilmi. Gitu. Dan seterusnya. Kemudian di antara dua khutbah sok kadoa. Geun we batu nunutan urang ngadoa we. Pas Mang Usep maca sholawat teh, urang ngadoa ya Allah. Di mana we? Gitu lebar. Ieu mah maca sholawat henteu, Mang Usep hukum maca sholawatna teh ngadoa henteu. Naon atuh? Nunutan. Lebar gitu ya. Jadi la yarudul qada'a ila du'a, teu bisa tidak ada yang bisa menolak takdir qada kecuali doa. Doa itu bisa berubah. Wala yazidu fil umri illal birru. Kata hadisnya, sambungan dari hadis yang barusan. Ini riwayat Imam Hakim dan Ahmad. Dan tidak ada yang bisa menambah umur kita. Umur kita sudah dipatenkeun. Sudah permanen, umur kita sudah ditulis. Umur kita teh berapa tahun sudah ada. Pas usia janin kita 4 bulan itu ku Allah sudah diberikan rizki, jodoh, dan matinya. Disikeresekan cek paribasana mah. Sudah diberikan jatahnya. Kita teh akan berusia berapa tahun. Nah, tidak ada yang bisa menambah usia kita. Kalau usia kita sudah dipatok umur 50 tahun meninggal, ya meninggal. Illal birru, kecuali kebaikan. Kebaikan bisa menambah usia. Berbuat baik bisa menambah usia. Maka ayat hadis yang lain, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu dapat mencegah balai, dapat mencegah musibah. Tadina musibah terek menimpa kita, karena sebelum berangkat kita teh sedekah heula, akhirnya terhindar dari musibah. Atau misalkan karena tadina kita teh ditakdirkan untuk meninggal dalam kecelakaan tersebut, karena sebelumnya kita sedekah heula, bisa jadi ternyata kecelakaan itu tidak membuat kita meninggal, hanya cacat. Maka jangan putus asa. Sebelum bepergian, misalnya kita sedekah dulu, apek teh di tengah jalan kecelakaan sampai kita teh cacat, ada cacat permanen atau napi cacat luka-luka di seluruh badan. Akhirnya kak gimana kata hadisnya, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu dapat menghindarkan kita dari balai, dari musibah. Akan tetapi saya kecelakaan, saya sebelumnya bersedekah dulu tapi saya kecelakaan. Nah berarti kita tidak tahu buat teuing asli nama tadi nama orang teh moal cager kieu teh marek maot ku Allah takdirkeun teh kecelakaan itu buat kita meninggal. Ternyata karena kita berbuat baik sebelum kita berangkat, akhirnya takdir itu jadi berubah tina maut jadi cacat, tapi masih hidup. Maka harus bersyukur. Kan kita tidak tahu. Gitu. Nah, gitunya. Wis nasab. Jabat dasan beres itu. Orang persingkat, au kafirin yaqtuluhu, atau kita kedatangan orang kafir, dia akan membunuh kita. Pasrah, cicing, sabar, tidak menghindar, dibacok, mangga. Dibacok, mangga. Sama dengan ada orang yang menempeleng kita, ditempeleng pipi kanan, kita serahkan pipi kiri. Konyol tuh, konyol. Menahan rasa sakit untuk itu, dosa. Sabar, we ya Allah. Padahal dia sanggup untuk menghindar, tapi tidak menghindar. Konyol, dosa. Gitu. Mampu menangkis, henteu nangkis. Sabar saya sama orangnya. Gampang menerima saya sama orangnya.
bukan bagus. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada sabar makruh. Apa sabar makruh? Sabar yang hukumnya makruh ialah as-sabru ala nahwi qillatil akli. Sabar terhadap seumpama sedikitnya makan. Jiddan, qillatil akli jiddan. Sedikit banget makannya. Misalkan kita sedang lapar, kemudian kita makan dengan sahuap, 2 huap beres we. Eta hukumnya makruh. Sok bereskeun heula. Biasana porsina emang sabaraha, abdina porsina sapiring, bereskeun sapiring. Biasana sapiring ayeuna jadi sahuap. Atuh ieu teh protes. Teu balik cenah. Cek lambung teh, cek beuteung teh, cek perut teh. Teu balik si emang mah. Ini orang lapar kene. Sebaik-baiknya manusia itu berhenti makan sebelum kenyang. Tidak gitu-gitu banget. Bukan begitu konteksnya. Lain gitu. Atau ada karek sahwap teuing mah. Hukumna makruh, sabarna teh. Maka kalau kebiasaannya kita kenyang 1 porsi teh 1 piring, kita berhenti pas 3/4 piring. 3/4 piringnya 3/4 piring. Nah, itu wajar. Memberikan peluang kepada udara untuk bisa nanti berbarengan dengan makanan kita. Kan entong wareg teuing, bisi naon, bisi buhak. Wareg teuing sampai sini dia. Kayaknya masih di sini. Gitu. Seperti kita waktu naon, bulan puasa balas dendam. Wah, habok. Allahu Akbar. Adan belum beres, kolak udah 2 gelas. Habis kolak teh da penasaran. Kan suka gitu. Ngaliwat ka tukang bala-bala keur puasa seungit kabita, "Mang mesel 10 we, 10." Memehna teh dina motor teh geus aya kolak nya sama itu sebuah kolak. Tamah ku bala-bala 10. Geus itu nasi padang. Teu pira anu 10 ribuan saporsi teh. 1 pakai cincang, siap. Saya pas pulangna naon itu asa rame antri itu. Seblak. Bikin seblak. Pas maghrib, wah, pesta ya. Kalau tidak dimakan lebar, bisi hasem. Matak pas adan, lak. Wah, akhirnya kieu. Kadang-kadang kalau kita kekenyangan, terap juga bersendawa pun susah. Karena apa? Jalannya itu ketutup. Jalur udara itu ketutup. Hayang terap, tapi hese sabab wareg teuing. Cek udara teh, aduh, itu hese cerek keluar teh tuh, cacak udara. Komo deui urang rek bergerak kumaha. Aduh, teu bisa kumaha euy. Aduh, pasrah we. Teu taraweh teu naon. Kunaon, Mang? Aduh, wareg teuing. Kan gitu, seperti gitu. Tak itu bahaya. Jadi, sudah we, lamun waregna sapiring, maka sebelum kenyang itu kita berhenti. Mun waregna biasana 2 piring, maka sapiring 3 parapat gitu. Ari kacida teuing mah jangan. Gimana? Sahuap, 2 huap berhenti. Kasihan. Teh nutrisian gitu. Karena tubuh kita perlu nutrisi. Jangan sampai gizi buruk. Kan gizi buruk gitu, bukan berarti dia tidak makan. Pan aya kelaparan, aya gizi buruknya. Upami kelaparan atau menang dahar ada gizi buruk, mah nutrisinya kurang. Seperti gitu. Kemudian yang terakhir lah. Aya deui ye. Hukumna makruh ye. Dia penting ya bagi para santri yang sudah menikah ieu ya. Mang Muhammad ya, kamari nikah ya. Hukumna makruh. Sabar anu kumaha? Wa sabru an jima'i halilatihi. Idah tajat. Bersabar dari mencumbu berjima kepada istrinya padahal istrinya meminta. Malam Jumaah, ngiceupan. Naon malam Jumaah? Memang malam Jumaah, cek malam Sabtu. Atuh urang ngabunuh Yahudi yuk. Cenah ngabunuh Yahudi ye. Aduh, koream. Akhirnya kita menahan, tidak melakukan padahal istri sudah meminta. Nah, kita bersabar tidak melaksanakan itu. Nah, itu hukumnya makruh. Ini kabar baik untuk kaum perempuan. Lamun menta kemudian ditolak ku salakina, bawa kita bahajatul wasail ieu. Tah, Pak, gitu. Saur Ibnul Qayyim. Anu kaopatna hukumna wal makruhu asobru an jima'i halilatihi
idahtajat. Hukumna makruh bagi seorang suami menolak untuk berhubungan intim jika istri meminta. Hukumna makruh. Malahan mah hukumna menjadi haram berhubungan suami istri jika suami meminta, istri nolak. Istrinya nolak ya mah. Suami hayang, istri nolak, hukumna haram. Tapi lamun jika istri yang meminta, suami nolak, atuh mah keur capek mah, geus isuk deui we, panemel Jumat deui gitu. Nolak tah hukumna makruh gitu. Mata catet tah di stabiloan. Stabiloan nih, stabiloan. Oke, kalau mendapatkan suami nolak, ini Pak. Gitunya. Dan terakhir tos ngiting wal mubahu dan sabar yang mubah. Apa sabar yang mubah? Asabru alama khuyira baina fi'lihi wa tarkihi. Yani sabar terhadap sesuatu yang kita diberikan pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya, yang mana tidak termasuk pada kriteria-kriteria yang tadi disebutkan gitu. Maka eta mah hukumnya mubah. Nah, begitu pendapat atau menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Lubabut Thalibin. Nah, kesimpulannya pada hari ini kita mendapatkan ilmu kembali bahwa salah satu ketaatan hati itu ialah sabar dalam melaksanakan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan apa? Meninggalkan maksiat dan dosa. Nah, karena terlalu malam, banyak kode yang sudah menunjukkan bahwa sekarang sudah malam, maka kakak cukupan sekian. Kita tutup dengan kiparat majlis 3 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wallahu a'lam bishawab.